Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita melanjutkan pembelajaran kita pada tema 1 subtema 1 pada pertemuan yang terakhir, yaitu pembelajaran 6. Maka dari itu, Ibu akan memberikan pembelajaran daring kita lewat video pembelajaran ini. Simak dan tonton sampai habis. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 1, subtema 1 dan pembelajaran 6. Ini pembelajaran yang akhir pada subtema 1. Baiklah. Dalam pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan rangkuman materi pada pembelajaran 6, juga memberikan rangkuman tugas-tugas mulai dari pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 5. Baiklah, kita mulai ya. Pada pembelajaran 1 kemarin, kita ada teks bacaan yang berjudul organ gerak manusia dan hewan. Nah, bisa kalian lihat di sini, Ibu ingatkan lagi untuk penulisan judul, kata awal, huruf awal dalam kata harus ditulis besar. Ini O-nya besar. Gerak manusia, M-nya besar. Hewan, H besar. Kecuali kata sambung dan, ke, dari, di, itu tidak perlu ditulis besar. Baik, dari teks bacaan ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5 paragraf. Biasanya paragraf itu ditandai dengan sedikit menjorok ke dalam. Jadi jika kalian ingin membuat paragraf, harus untuk memulainya itu sedikit menjorok ke dalam. Nah, sekarang ayo kita cari ide pokoknya. Baik. Kalian masih ingat ya? Ini adalah paragraf pertama, Ibu tuliskan di sini. Yang merah ini adalah kalimat utama. Dan yang biru ini adalah kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Nah, ide pokok bagaimana? Ini ide pokoknya. Ciri makhluk hidup adalah bergerak. Bu, kalau saya kemarin menuliskan ide pokok sama dengan kalimat utama di kalimat yang pertama ini, Bu. Gimana, Bu? Oh, tidak apa-apa. Kalimat utama, jika itu memang sederhana atau pendek atau simple, maka biasanya memang dijadikan sebagai ide pokok juga. Banyakan seperti itu. Seperti yang pada paragraf 1 ini di bukumu juga dituliskan salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak, adalah menjadi kalimat utama sekaligus ide pokoknya. Tetapi ketika kamu ingin mencari ide pokok sendiri dengan bahasamu sendiri, itu pun diperbolehkan. Itu ya. Baik, sekarang yang paragraf kedua. Ini paragraf kedua. Yang merah ini adalah kalimat utama dan yang biru adalah kalimat pengembang. Ini dia adalah ide pokoknya. Organ gerak manusia dan hewan sama dan tersusun dalam sistem gerak. Nah, ini kan hampir sama dengan kalimat utama. Cuman ini dijadikan dengan bahasa sendiri. Ya. Baiklah, paragraf ketiga. Paragraf ketiga ini untuk kalimat utamanya adalah alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak aktif dan pasif. Ini adalah kalimat utama. Kemudian kalimat lainnya adalah kalimat pengembang. Dan ini adalah ide pokok. Baik, lanjut kita pada paragraf selanjutnya. Ini ide pokoknya ini ya, tulang sebagai alat gerak pasif. Ini ide pokok. Kalau kalimat utamanya kalimat yang pertama. Yang lainnya adalah kalimat pengembang. Mohon maaf belum diwarnai ya. Kemudian ide pokok dari paragraf selanjutnya yaitu otot sebagai alat gerak aktif. Nah, ini ya. Otot ini yang pertama ini, kalimat pertama ini adalah kalimat utama dan selanjutnya adalah kalimat
pengembang. Kadang kita bisa melihat dia itu kalimat utama atau pengembang itu dengan kata sambung ya. Biasanya seperti ini ada tersebut. Tersebut ini berarti dia menyebutkan kepada kalimat sebelumnya. Berarti dia bukan kalimat utama. Itu sudah pasti. Dia penjelas dari kalimat sebelumnya. Itu. Dan di sini, ini ada ketika. Ketika ini kata sambung. Maka ini juga terlihat bahwa ini bukanlah kalimat utama. Jadi dan di dalam soal itu adalah soalnya panjang sekali. Panjang sekali sehingga jika kita baca sepenuhnya itu akan kekurangan waktu. Maka biasanya itu dengan melihat seperti itu. Ada nggak sih kata sambung yang digunakan? Seperti itu. Atau kata ya seperti ini. Ini tanpa membaca pun sudah terlihat. Gitu ya, biasanya seperti itu. Dan ini adalah tips and trick. Kalau kalian nanti kelas 6, itu biasanya ada banyak soal-soal gitu yang panjang-panjang itu bisa seperti itu. Dan pasti itu diselipkan, kata-kata sambung seperti itu pasti diselipkan. Karena memang itu kan hanya sebagai pengecoh. Gitu. Baik, lalu bagaimana jika kita harus membuat paragraf berdasarkan ide pokok? Ide pokoknya udah ada nih ya, cuman kita disuruh membuat paragraf. Nah, ini adalah contoh paragraf dari ide pokok. Organ gerak terdiri atas 2 macam. Sudah dari ide pokok yang ada, kalian jabarkan di situ. Kalian kan sudah tahu bahwa organ gerak itu ada alat gerak pasif dan alat gerak aktif, tulang dan otot. Maka jadikan itu dalam satu paragraf dengan menggunakan bahasamu. Kemudian baca. Jika ada bahasa yang barangkali ada kata yang berulang-ulang, biasanya kalau anak-anak itu pengulangan kata dan itu sering sekali. Nah, itu bisa terlihat ketika kalian sudah selesai membuat, kemudian dibaca, membuat, kemudian dibaca. Nah, itu kemudian nanti kalian bisa menilai dari hasil paragrafmu itu. Jika ada yang kurang, ditambah. Jika ada yang kelebihan, dikurangi. Oke ya. Ini adalah contoh organ gerak terdiri atas 2 macam. Ini ide pokok. Kalian disuruh membuat paragraf. Contoh paragraf yang saya buat di sini adalah organ gerak manusia dan hewan memiliki alat gerak yang sama yang terdiri atas 2 macam, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Ini sudah memiliki 2 kalimat. Jadi kalimat pertama ini adalah kalimat utama dan penjelasnya hanya berupa 1 kalimat saja. Tidak ada masalah. Jadi dalam satu paragraf itu minimal ada 2 kalimat. 1 kalimat utama dan 1 lagi kalimat penjelas atau pengembang. Itu minimal. Kalaupun kalian buat banyak, itu tidak apa-apa. Gitu ya. Ini adalah contoh ketika kita membuat ide pokok dan dijabarkan dalam paragraf. Nah, kemudian kalian juga mengerjakan tentang gambar cerita. Nah, di sini. Jadi situ ada gambar. Dari gambar itu kalian diminta untuk memberikan teksnya atau bacaannya. Seperti itu ya. Ini contoh yang sudah Ibu buat. Ibu hanya mengamati 2 gambar ini. Dari 2 gambar ini Ibu bisa menjadikan 2 paragraf. Dari sini ya, coba kita baca. Seekor induk kelinci sedang bermain bersama anak-anaknya. Anak kelinci itu berjumlah 3 ekor. Mereka sangat antusias berebut minum dari air susu induknya. Setelah puas minum, anak kelinci yang berwarna abu-abu itu memakan banyak wortel. Anak kelinci abu-abu menikmati wortel tanpa menghiraukan saudara-saudaranya karena di sini hanya sendirian dia. Jadi seperti itu. Atau di sini paragraf 1 ditambah lagi. Kalian bisa menambahkan nih. 3 ekor anak kelinci itu sangat lucu. Ada yang berwarna orange, ada kuning ya itu. Ada yang berwarna abu-abu, ada yang berwarna
abu-abu gelap dan abu-abu terang, atau seperti itu. Kalian jelaskan apa warna dari 3 kelinci, si anak kelinci ini. Bisa dimasukkan di paragraf 1 karena ini menjadi 2 paragraf, ini paragraf yang pertama, ini paragraf kedua. Jadi itu suka-suka kalian sendiri, ya. Ini kalian harus bisa seperti itu, membuat kemudian dibaca lagi sehingga kalian tahu kelebihan dan kekurangannya itu. Caranya memang seperti itu. Jika membuat dan tidak dibaca, kalian tidak akan mengerti kekurangan kalian. Itu ya. Baiklah. Selain dari itu, kita juga belajar organ gerak vertebrata dan avertebrata. Hewan vertebrata yaitu hewan yang bertulang belakang. Kalau hewan avertebrata, hewan yang tidak bertulang belakang. Ini contohnya hewan vertebrata. Ada ikan. Organ geraknya ekor dan sirip. Fungsinya untuk mendorong gerakan ikan di dalam air. Ada katak. Organ geraknya tungkai belakang. Fungsinya untuk mempermudah gerakan saat berenang. Ada burung. Bergerak dengan sayap atau alat geraknya adalah sayap. Kemudian fungsinya sayap untuk apa? Untuk terbang di udara. Ada ular. Ya, bergerak dengan menggunakan tulang belakang, alat geraknya. Fungsinya untuk membantu bergerak dengan cara berkelok. Kadal dengan kaki untuk membantu bergerak dengan cara berkelok, sama ya, kambing juga seperti itu. Mamalia biasanya berpindah tempat dengan cara berjalan atau melompat. Ini organ gerak vertebrata. Lalu bagaimana yang avertebrata ya ini? Avertebrata yaitu siput. Organ geraknya kaki, perut. Fungsinya sebagai alat untuk bergerak dan berpindah tempat. Yang kedua belalang. Nama organ geraknya kaki dan sayap. Kaki belakang panjang dan sayap. Fungsinya alat gerak berupa kaki belakang yang panjang. Berfungsi sebagai tumpuan untuk meloncat. Sedangkan sayap yang dimiliki belalang ini berguna untuk memperjauh jarak lompatan. Kemudian contoh yang lain ada ubur-ubur. Ubur-ubur ada rumbai-rumbai di tubuhnya. Atau tentakel yaitu. Nah, ubur-ubur ini menghisap air ke dalam tubuh, kemudian menyemprotkan keluar ke arah belakang, menciptakan dorongan sembuh. Itu ya, ini yang organ gerak avertebrata. Mohon maaf ini salah ya, avertebrata. Baiklah. Kemudian kita juga membahas masalah denah dan peta. Ini adalah contohnya denah. Denah lokasi, denah rumah. Nah, ini adalah peta. Jadi peta skalanya lebih besar, denah di sini skupnya lebih kecil. Baiklah, lanjut ya. Sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sikap dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita lihat yuk. Ada sila pertama, yaitu contoh rajin beribadah. Ini mencerminkan sila pertama. Berteman tanpa membeda-bedakan agama. Ini contoh dari sila kedua. Sila ketiga, ikut kerja bakti. Sila keempat, ikut musyawarah di balai desa. Sila kelima, memberikan kesempatan orang tua duduk di kereta. Nah, jadi kita mengalah untuk memberikan tempat duduk kita kepada orang yang lebih tua saat berada di kereta. Baik, kemudian langkah membuat gambar cerita, yaitu yang pertama persiapan bahan dan alat. Kemudian menentukan tema. Setelah itu pembuatan sketsa dan penyelesaian gambar. Dalam penyelesaian gambar ini barangkali ada coretan-coretan atau gambar-gambar atau garis-garis yang memang tidak dibutuhkan, bisa dihapus. Ini penyelesaian gambar. Kemudian diwarnai dengan hapus. Ini langkah membuat gambar cerita. Demikian anak-anakku pembelajaran kita pada subtema 1.
tema 1, subtema 1 telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari bersama tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 6 ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.